Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rahmadani dari program studi S1 Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penerapan data mining untuk prediksi penyakit diabetes menggunakan algoritma C45. Di sini saya akan membahas yang pertama yaitu informasi umum jurnal, yang kedua ada latar belakang masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat metode penelitian, kelima subjek dan objek penelitian, yang keenam ada hasil penelitian, ketujuh kelebihan penelitian, yang kedelapan kekurangan penelitian, dan yang terakhir adalah diskusi atau rekomendasi. Yang pertama ada informasi umum jurnal. Nama penulis Sudyanti Dwi Rahmasari, Jasmir, dan juga Yulia Arvita. Nama jurnal, Jurnal Informatika dan Rekayasa Komputer. Volume dan halaman, volume nomor 4, nomor 1 April 2024, halaman 827 sampai 834. Yang kedua ada latar belakang masalah. Kesehatan merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia karena memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang produktif. Salah satu penyakit berbahaya yang dapat menyebabkan komplikasi serius, bahkan kematian adalah diabetes mellitus. Penyakit ini ditandai dengan tingginya kadar gula dalam darah akibat gangguan produksi atau penggunaan hormon insulin oleh tubuh. Permasalahan utama yang dihadapi adalah sulitnya memprediksi apakah seseorang mengidap diabetes atau tidak hanya berdasarkan data rekam medis yang ada. Untuk mengatasi ini, diperlukan metode analisis yang mampu mengolah dan mengekstrak informasi penting dari data yang besar dan kompleks. Salah satu pendekatan yang tepat adalah data mining, khususnya teknik klasifikasi. Penelitian ini menggunakan algoritma C45 yang merupakan metode klasifikasi populer dan menghasilkan model berupa pohon keputusan. Yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Yang pertama, menerapkan teknik data mining menggunakan algoritma C45 untuk memprediksi penyakit diabetes berdasarkan data gejala yang dimiliki pasien. Kedua, mengevaluasi hasil perhitungan dan akurasi algoritma C45 dalam mengklasifikasi apakah seseorang mengidap penyakit diabetes atau tidak. Ketiga, memberikan kontribusi dalam dunia medis, khususnya dalam membantu tenaga medis mengidentifikasi pasien dengan potensi diabetes secara lebih cepat dan tepat. Yang keempat, menambah wawasan dan pengetahuan peneliti mengenai penggunaan algoritma C45 dalam bidang kesehatan, khususnya dalam klasifikasi penyakit. Dan yang terakhir, melakukan tinjauan terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang juga membahas prediksi penyakit diabetes dengan pendekatan berbeda, sebagai perbandingan akurasi dan efektivitas. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, ada identifikasi masalah, yaitu menentukan masalah utama, yaitu memprediksi penyakit diabetes dan mencari metode klasifikasi yang akurat. Dalam hal ini, algoritma C45. Yang kedua, ada studi literatur, yaitu mengumpulkan teori dan referensi dari jurnal, buku, dan internet yang relevan untuk memperkuat dasar teori penelitian. Yang ketiga, ada pengumpulan data, menggunakan dataset dari Kaggle yang berjudul Early Stage Diabetes Risk Prediction dengan total 520 data dan 17 atribut. Yang keempat ada pre-processing data. Tahapan ini meliputi representasi data, cleaning data, transformasi data, selection data, dan split data. Yang kelima ada proses pengujian atau modeling. Pengujian dilakukan menggunakan tools RapidMiner. Yang keenam, klasifikasi dilakukan dengan algoritma C45. Ketujuh, evaluasi dilakukan dengan metode cross validation baik
5 volt maupun 10 volt. Yang kedelapan ada interpretasi dan evaluasi, menyajikan hasil klasifikasi dan aturan keputusan yang terbentuk dari pohon keputusan untuk memudahkan pemahaman hasil. Yang kesembilan, pembuatan laporan, mendokumentasikan seluruh hasil penelitian dalam bentuk laporan untuk dapat digunakan kembali di masa mendatang. Berikutnya ada subjek dan objek penelitian. Yang pertama ada subjek penelitian, yaitu subjek penelitian ini adalah data pasien yang memiliki gejala-gejala penyakit diabetes atau individu yang terekam dalam dataset Early Stage Diabetes Risk Prediction dari situs Kaggle yang memiliki berbagai gejala yang umum dialami oleh penderita diabetes. Yang kedua ada objek penelitian. Objek dalam penelitian ini penerapan algoritma C45 dalam proses klasifikasi untuk memprediksi penyakit diabetes dengan bantuan tools RapidMiner. Hasil penelitian. Penelitian ini menggunakan algoritma C45 untuk membangun model klasifikasi dalam memprediksi penyakit diabetes. Pengujian dilakukan dengan metode cross-validation menggunakan dua skema. Yang pertama ada 5 volt cross-validation menghasilkan akurasi sebesar 95,88%. Yang kedua, 10 volt cross-validation menghasilkan akurasi sebesar 95,90%. Hasil ini menunjukkan bahwa skema 10 volt cross-validation memberikan akurasi yang lebih sedikit tinggi dibandingkan 5 volt cross-validation. Dataset yang digunakan terdiri dari ada 224 data pada kelas positif, pasien mengidap diabetes. Ada 140 data pada kelas negatif, pasien tidak mengidap diabetes. Algoritma C45 berhasil membentuk model klasifikasi dalam bentuk pohon keputusan yang dapat digunakan untuk memprediksi apakah seseorang mengidap diabetes berdasarkan gejala-gejala yang dimiliki. Model ini diimplementasikan menggunakan tools RapidMiner. Kelebihan dari penelitian ini yaitu yang pertama, penggunaan algoritma C45 yang efisien. Algoritma C45 mampu membentuk model pohon keputusan yang mudah dipahami dan dapat diinterpretasikan langsung oleh tenaga medis atau peneliti non-teknis. Yang kedua, pemanfaatan data aktual. Dataset yang digunakan berasal dari sumber terpercaya dan mencakup 520 data dengan 17 atribut, menjadikan penelitian ini memiliki cakupan data yang baik untuk analisis. 3. Implementasi tools praktis, yaitu RapidMiner. Penelitian menggunakan RapidMiner, sebuah tools data mining yang populer dan praktis, sehingga mudah direplikasi oleh peneliti atau instansi kesehatan yang ingin mengimplementasikan sistem serupa. Yang keempat, ada kontribusi pada dunia medis. Penelitian ini memberikan kontribusi nyata dalam membantu tenaga medis melakukan diagnosis awal terhadap penyakit diabetes berdasarkan gejala yang dapat membantu menekan angka kematian dini. Kekurangan penelitian yang pertama ada terbatas pada satu algoritma C45 saja. Penelitian hanya menggunakan algoritma C45 tanpa membandingkan langsung performanya dengan algoritma lain seperti random forest decision tree atau SVM pada dataset yang sama. Ini membatasi wawasan tentang seberapa baik C45 dibandingkan metode lain. Yang kedua, dataset belum sepenuhnya relevan secara lokal. Data yang digunakan yang mungkin tidak merepresentasikan kondisi pasien di Indonesia secara keseluruhan, baik dari segi karakteristik genetik, lingkungan, atau gaya hidup. Yang ketiga, tidak ada uji nyata di lingkungan medis. Meskipun akurasi model tinggi, penelitian ini belum menguji implementasi nyatanya di dunia klinis atau rumah sakit, sehingga belum diketahui bagaimana efektivitasnya jika diterapkan langsung ke pasien. Yang keempat, tidak melibatkan validasi eksternal atau ahli medis. Penelitian belum menyebutkan adanya kolaborasi atau validasi dari dokter atau tenaga kesehatan untuk memastikan bahwa hasil model sesuai dengan praktik medis yang berlaku. Diskusi atau rekomendasi. Penelitian ini menunjukkan bahwa
algoritma C45 efektif dalam membangun model klasifikasi untuk memprediksi penyakit diabetes berdasarkan gejala pasien. Dengan menggunakan dataset Early Stage Diabetes Risk Prediction dari Kaggle, model yang dibangun mencapai akurasi tinggi, yaitu 95,88% dengan 5-fold cross-validation dan 95,90% dengan 10-fold cross-validation. Hasil ini menunjukkan bahwa algoritma C45 dapat menghasilkan model prediksi yang akurat dan dapat diandalkan untuk membantu tenaga medis dalam mendiagnosis diabetes secara dini. Namun, penelitian ini terbatas pada penggunaan satu algoritma dan satu dataset, sehingga generalisasi hanya hasil perlu dilakukan dengan hati-hati. Rekomendasi penelitian selanjutnya yaitu dengan membandingkan performa algoritma C45 dengan algoritma lainnya seperti naive Bayes dan gunakan dataset yang lebih beragam. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.